Oke, welcome back to RF Channel on YouTube. Dan kembali lagi bersama saya Ryan Filbert. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik belakangan ini yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Ide video kali ini muncul gara-gara saya membaca berita tentang Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Diberitakan kalau Pak Luhut menyarankan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk memperbolehkan adanya family office. Ya, kantor keluarga emang salah gitu ya, mestinya kan baik-baik aja ya. Nah, tapi yang menarik ini jadi sesuatu yang melebar karena istilah family office ini justru malah lagi tinggi-tingginya permintaan di Indonesia. Dan sebenarnya apa benar kantor keluarga gitu ya artinya di sini. Sebagai pembanding, di negara tetangga seperti Singapura juga banyak nih family office. Dengan adanya family office di Indonesia diharapkan akan membuat keluarga kaya di luar negeri tertarik menyimpan uangnya di Indonesia. Pak Luhut mengatakan kalau family office bisa menarik orang kaya karena tak akan dipungut pajak. Salah satu goal akhir yang diincar oleh Pak Luhut juga mengharapkan agar dengan adanya family office ini akan memperkuat devisa negara dan membangun kepercayaan dunia terhadap Indonesia semakin baik lagi. Apa teman-teman sudah pernah dengar mengenai family office? Lalu sebenarnya apa itu family office? Itu juga akan menjadi hal yang akan kita bicarakan. Jadi family office ini suatu hal yang menarik untuk kita bahas bersama-sama sebenarnya. Karena tidak jarang family office ini jadi suatu bagian proses para miliarder mengembangkan, menikmati, dan bahkan mewariskan kekayaannya hingga 7 turunan. Oke, jadi begini ceritanya. Terkadang kalau kita perhatikan, perusahaan-perusahaan besar dan ada juga yang sudah TBK itu sebenarnya berasal dari usaha yang kecil dan usaha keluarga. Ya, makanya jangan heran kalau misalnya singkatan TBK di belakang nama perusahaan besar yang sudah jual sahamnya di publik itu sebenarnya adalah singkatan dari tempat berkumpulnya keluarga. Karena kebanyakan petinggi yang jalankan usaha perusahaan itu nggak jauh-jauh dari anggota keluarga bos besar. Loh, jadi jadi ngaco gitu ya mengenai singkatannya. Tapi saya cuma bercanda ya poin itu. Nah, coba begini, kita lanjutkan dulu lah biar bisa lebih paham ya. Awal mula perusahaan didirikan oleh keluarga dan seiring bertumbuhnya besar perusahaan tersebut, maka setiap anggota keluarga biasanya akan mendapatkan saham dari perusahaan tersebut. Dan memang menjadi salah satu hal yang menjadi target dalam perusahaan itu dari private company berubah menjadi sebuah perusahaan listed company. Salah satunya adalah membagi sahamnya kepada setiap orang-orang yang ada di dalam struktur sebelumnya ya, struktur kepemilikan sebelumnya, dan membuat ini menjadi lebih jelas dan transparan. Ada juga untuk bagi-bagi warisan, ada juga untuk membayar hutang, ada juga untuk membuat insentif pajak, dan ada banyak cerita dalam sebuah perusahaan biasa berubah menjadi listed company. Nah, perusahaan yang beroperasi dan menghasilkan keuntungan, keuntungannya akan dibagikan kepada anggota keluarga dalam bentuk dividen. Pada bagian inilah kita bisa melihat bahwa dengan adanya pemisahan yang jelas dengan membuat TBK secara keluarga itu menjadi lebih formal sebenarnya. Dividen ini umumnya banyak digunakan untuk beragam kebutuhan personal dari masing-masing anggota keluarga dong ya. Nah, uniknya para anggota keluarga yang mendapat dividen justru tidak mengkonsumsi habis pendapatan mereka. Mereka malah berpikir untuk mengelola pendapatan yang mereka peroleh dari dividen supaya bisa berkembang menjadi lebih besar lagi. Memang benar karena dalam prinsip orang menjadi kaya itu sebenarnya sederhana, yaitu adalah mulailah memiliki uang, berpendapatanlah, entah dari mana pendapatannya, itu adalah masing-masing punya caranya sendiri, lalu diinvestasikan, investasi menghasilkan anak, anaknya itu diinvestasikan lagi, dan terus-menerus digulung dan diulang sampai apa? Sampai cucu dan cicitnya saja itu dipakai nggak habis. Maka disitulah posisi yang namanya investasi itu berjalan dengan konsep passive income. Nah, menurut saya ini yang benar-benar membedakan cara berpikir dan cara mengelola uang orang kaya dibandingkan orang pada umumnya. Jadi ketika Anda ingin menjadi orang bagian dari keluarga kaya, sebenarnya cara yang harus diperbaiki adalah cara berpikirnya terlebih dahulu. Pemikiran orang awam pada umumnya kalau memperoleh pendapatan, ya dihabiskan. Ya, tapi sebenarnya ada kuadran yang lebih parah menurut saya ya. Dia berpendapatan, dia ngutang, dia mengkonsumsi hutangnya itu, lalu dia cicil uang pendapatannya itu untuk membayar hutang, dan dia putar seperti itu terus-menerus. Maka sebenarnya masuk ke dalam kondisi debt trap seperti itu ya. Dan itu juga biasanya adalah terdampak dari gaya hidup dan tidak sabaran orang sebenarnya. Bukan artinya hutang jelek, tapi
apapun yang dilakukan atau digunakan oleh orang-orang dengan cara yang salah, maka ya pasti hasilnya kan salah seperti itu. Karena ada kesamaan tujuan untuk mengembangkan dan mengelola uang hasil dividen dari usaha inti keluarga, kita kembali yang tadi, maka para anggota keluarga sebenarnya bisa membangun suatu perusahaan kecil, ya biasanya disebut dengan PT yang terpisah dari usaha inti. Perusahaan ini disebut sebagai family office yang fungsinya adalah mengelola uang yang diperoleh dari usaha. Ya, nah lalu untuk bisa dikembangkan lagi supaya apa? Membiayai kebutuhan dan gaya hidup anggota keluarga. Nah, jadi konsep tadi itu sudah mulai bekerja dengan cara pemikiran yang lebih advance. Mereka bukan investasi dengan kondisi instrumen saja, tapi bisa saja dia taruhlah menjadi sebuah perusahaan lain. Dari uang hasil yang didapat itu dia kelola lagi dalam bentuk sektor-sektor yang mungkin berbeda dari usaha intinya gitu ya. Umumnya pengelolaan dana dalam family office ini dipercayakan kepada anggota keluarga yang dinilai cakap dan mampu mengelola serta mengembangkan uang hasil pendapatan dari usaha inti. Dalam pembentukan family office juga tidak luput dari dibuatnya sejenis undang-undang yang berlaku bagi keluarga. Misal sedari awal dibentuk family office, siapa nama-nama yang berhak untuk masuk dalam family office? Apakah hanya keluarga inti, yaitu orang tua dan anak, atau mencakup juga menantu misalnya. Lalu terkadang juga ada aturan mengenai penjualan saham perusahaan inti dalam keluarga tersebut. Semisal ada keturunan atau generasi selanjutnya yang tidak terlalu tertarik dengan usaha yang didirikan oleh para pendahulunya, maka generasi tersebut diwajibkan untuk menjual kepemilikan sahamnya terlebih dahulu kepada keluarga dekat. Dan masih banyak aturan-aturan menarik lainnya. Terkadang dalam pembentukan family office juga dijabarkan bagaimana visi, misi, dan nilai-nilai para pendahulu ketika membangun usahanya. Ya, kenapa kalau misalnya tidak dikasih tahu tuh kadang-kadang makin kesini makin kesana. Nah, itu juga kenapa perlu ada visi, misi, dan nilai-nilai sehingga bisa tetap dipertahankan. Terkadang juga ada para anggota keluarga konglomerat yang mau membangun family office tapi tidak mau repot mengelolanya. Jadi kalau yang tadi versi pertama itu adalah yang dapat duit anaknya itu atau siapapun keturunannya dia bikin sendiri PT lain, tujuannya apa? Ya berbeda dengan lini usaha awalnya ataupun menunjang dan lain sebagainya. Dia kelola dengan aturan-aturan. Tapi ada juga orang kaya lainnya yang tidak mau mengelolanya. Ini kan ada yang mau ngelola dan ada yang mau nggak mau ngelola gitu ya. Nah, maka para anggota keluarga bisa membayar jasa profesional. Disinilah masuk peran perusahaan penyedia jasa family office selain traditional family office yang dikelola langsung oleh anggota keluarga dan sudah kita bahas tentunya sebelumnya gitu ya. Nah, ada juga family office jenis lainnya yaitu adalah single family office dan multiple family office. Single family office adalah layanan jasa profesional yang hanya melayani satu kelompok. Jadi dia hanya melayani satu family office saja. Sedangkan ada juga jasa profesional yang mengelola banyak ya, berarti namanya adalah multiple seperti itu. Berbeda dari traditional family office, jasa family office profesional biasanya akan dibantu oleh sebuah tim yang ada bagian legal compliance-nya, bagian insurance, treasury, investasi, real estate, bisnis, perpajakan, dan berbagai banyak expert lainnya. Kenapa? Karena ada uangnya gede, takutnya bermasalah gitu ya, makanya dikelola satu tim gitu ya. Layanan diberikan pun luas dan bervariasi. Tidak hanya sebatas pengelolaan aset, perusahaan penyedia jasa family office profesional juga bahkan mencakup layanan untuk membantu kegiatan filantropi. Wah, ini kegiatan yang lebih tinggi lagi levelnya dari cuma cari duit gitu ya. Membantu mendidik generasi berikutnya supaya siap meneruskan usaha keluarga. Karena sebenarnya kita juga perlu tahu ya, biasanya kakeknya yang memang tangguh satria mandraguna, satria sakali gitu ya, sangat sakti mandraguna. Tapi kalau udah turun yang ketiga, seperti gosipnya, itu sudah mulai karena dilahirkan tidak dalam kondisi yang sulit, maka biasanya daya juangnya menjadi lemah. Dan oleh karena itulah tugasnya daripada bagian tim ini ya, sebagian part of mempersiapkan generasi selanjutnya. Nah, ternyata di Indonesia pun sudah ada layanan serupa yang disediakan oleh manajer investasi sebenarnya. Mungkin teman-teman mengetahui bahwa manajer investasi sebagai pengelola dana pada reksadana, tapi sebenarnya di dalam aturan POJK memungkinkan manajer investasi untuk mengelola dana bagi suatu kelompok tertentu. Makanya ada namanya kontrak investasi kolektif, ada namanya open-ended fund, ada close. Jadi kalau close berarti tidak dibuka pengelolaan dana ini yang memang hanya untuk tertentu saja. Ya dalam prospektusnya seperti itu gitu ya. Dengan minimum adalah discretionary fund-nya adalah 10 miliar atau dana kelolaan minimum untuk dibuat sebuah produk adalah 10 miliar. Bedanya apa? Mutual fund dan discretionary fund terletak pada kontraknya. Mutual fund atau reksadana yang kita kenal memungkinkan manajer investasi untuk mengelola dana dari berbagai investor secara umum. Sedangkan discretionary fund hanya spesifik melayani pihak atau lembaga tertentu saja. Tidak seperti mutual fund yang cenderung dibatasi dengan syarat misal minimum 80%
50% dana pada reksadana saham harus diinvestasikan dalam portofolio saham. Lalu 50% pada reksadana pendapatan tetap harus dikelola pada surat utang. Discretionary fund cenderung lebih gaya bebas. Portofolio investasi yang dibentuk untuk kebutuhan discretionary fund bisa saja 100% ditempatkan pada saham atau 100% pada surat utang. Dengan demikian, terkadang imbal hasil dari discretionary fund cenderung lebih unggul dibandingkan mutual fund karena manajer investasi bisa bebas bermanuver mengelola dana. Kalau di dalam reksadana yang sudah kita kenal dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita bisa beli secara publik, maka hal tersebut tidak boleh karena sudah ada aturan-aturan dari OJK sendiri. Manajer investasi yang mengelola discretionary fund juga terkadang bisa membantu para keluarga konglomerat untuk penuhi berbagai macam kebutuhan mereka. Caranya mempertemukan keluarga konglomerat dengan network-network yang dimiliki oleh para fund manager ini. Meski demikian, pelayanan manajer investasi cenderung lebih terbatas dibandingkan perusahaan profesional family office itu sendiri sebenarnya. Karena manajer investasi spesifik melayani pengelolaan dana, sedangkan perusahaan profesional family office layanannya tidak hanya sebatas mengelola dana, melainkan lebih luas dan beragam lagi. Nah, banyak juga yang bertanya, loh sudah ada manajer investasi kenapa Pak Luhut bikin lagi mencanangkan yang namanya family office? Betul, kalau kita berbicara mengenai manajer investasi, maka manajer investasi di Indonesia tentunya adalah masuk ke dalam kategori pengawasan dan pengaturan pasar modal. Jadi artinya ini lebih kepada efek. Apakah kita bisa melakukan direct investment kepada sektor-sektor tertentu? Jawabannya akan tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena ini adalah berada di dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal. Mungkin secara profesinya si manajer investasi sendiri ya memang sudah cukup mapan dalam boleh mengelola dana, tapi tetap saja ada aturan-aturan secara koridor aturan pasar modal yang memang tetap harus dipatuhi oleh manajer investasi itu sendiri. Sedangkan kalau family office ini seperti tadi yang kita sudah ceritakan, bahkan mereka bisa saja membuat kegiatan filantropi, bagian dari mungkin membuat anak usaha di sana dan lain sebagainya. Dalam konsep manajer investasi itu hal tidak dimungkinkan. Kalau misalnya manajer investasi tiba-tiba membuat anak usaha di luar daripada industri jasa keuangan, itu pun akan melanggar aturan daripada OJK sendiri. Jadi itu tidak bisa. Jadi memang untuk family office jelas menjadi sesuatu yang lebih lebar, tapi kembali lagi kalau dananya itu pas-pasan, ini akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena sektor real itu memang membutuhkan waktu investasi yang lebih panjang, dan juga sewaktu-waktu bisa saja kekurangan modal dan harus di top up. Karena berhubungan dengan sektor secara langsung, masyarakat secara langsung, karyawan secara langsung, hal ini cukup besar dinamikanya sehingga ini menjadi sesuatu yang lebih perlu tim yang lebih luas dengan juga risk yang lebih lebar. Ya tentunya kembali lagi risk yang melebar tentunya akan menyebabkan keuntungan yang semakin besar. Apakah kita bisa mencapai pada konsep family office itu sendiri? Ya, kalau kita mulai start from small juga bisa. Tapi kembali lagi bahwa semangat dan cara berpikir orang kaya lah yang membuat kita bisa mencapai level menjadi orang kaya yang sama pada akhirnya, atau mendekati seperti itu. Kalau kita tidak pernah memiliki cara berpikirnya, maka kita juga tidak akan pernah bisa sampai ke tempat tersebut. Semoga so bermanfaat sharing kali ini mengenai family office. Semoga memberikan gambaran dan memberikan pencerahan karena lagi ramai dibicarakan juga. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia.